Selamat datang di laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Halo, perkenalkan nama saya Rafika. Saya merupakan peserta Latsar angkatan 17, nomor urut 13. Saya merupakan peserta Latsar CPNS yang bekerja di UPT RSUD Tandriawaru sebagai perawat ahli pertama. Saya akan menyampaikan hasil laporan habituasi saya selama 1 bulan dalam kegiatan Latsar CPNS bersama BKPSDM Kabupaten Bone bekerja sama dengan BPSDMD Provinsi Sulawesi Selatan. RSUD Tandriawaru merupakan rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Bone yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Watampone, Kelurahan Macanang, Kecamatan Taneteria Tang Barat. Dengan visi menjadi rumah sakit pendidikan yang berkualitas dan mandiri untuk mewujudkan pelayanan kesehatan paripurna menuju masyarakat Bone yang sehat. Dengan moto, kami melayani dengan hati, ilmu, dan teknologi. Terkait dengan pelayanan publik yang belum maksimal menjadi tantangan besar bagi UPT RSUD Tandriawaru dalam meningkatkan mutu pelayanan melalui upaya-upaya kesehatan. Apabila jika dilihat dari letak rumah sakit yang begitu strategis dan menjadi rumah sakit rujukan di Kabupaten Bone, banyak faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemberian obat dengan prinsip 6 benar oleh perawat. Pelaksanaan diantaranya adalah belum optimalnya pengetahuan perawat tentang pemberian obat dengan prinsip 6 benar. Hal ini mendorong saya membuat laporan aktualisasi yang berjudul Prinsip 6 Benar dalam Pemberian Obat. Untuk rangkaian kegiatan aktualisasi saya terdiri dari 6 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor dan kepala rumah sakit tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan pemberian obat dengan prinsip 6 benar. Tahapan kegiatan pertama, melakukan konsultasi dengan kepala bidang keperawatan selaku mentor dan kepala rumah sakit. Output, terlaksananya pertemuan dengan kepala bidang keperawatan selaku mentor dan kepala rumah sakit dengan menerapkan nilai dasar akuntabel dan kompeten. Tahapan kedua, memohon persetujuan kepada kepala rumah sakit dan mentor terkait kegiatan yang akan dilakukan. Output, adanya surat persetujuan dan surat keterangan untuk melakukan aktualisasi di rumah sakit dengan menerapkan nilai dasar berorientasi pelayanan. Tahapan ketiga, mencatat hasil konsultasi sebagai bahan perbaikan. Output, catatan hasil konsultasi notulensi dari bidang kepala keperawatan dengan menerapkan nilai dasar kompeten dan akuntabel. Kegiatan kedua, membuat jadwal sosialisasi dengan berkoordinasi kepada kepala ruangan. Tahapan kegiatan pertama, meminta izin kepada kepala ruangan untuk melakukan sosialisasi. Output, adanya surat persetujuan dan keterangan untuk melakukan sosialisasi di ruang anggrek dari kepala ruangan dengan menerapkan nilai dasar akuntabilitas dan kompeten. Tahapan kedua, melakukan bimbingan dalam proses pembuatan jadwal. Output, catatan hasil konsultasi notulensi dari kepala ruangan dengan menerapkan nilai dasar berorientasi pelayanan dan kompeten. Tahapan ketiga, meminta persetujuan jadwal kegiatan kepada kepala ruangan. Output, mendapatkan jadwal sosialisasi yang disetujui oleh kepala ruangan untuk melakukan sosialisasi dengan menerapkan nilai dasar kolaboratif. Kegiatan ketiga, membuat media sosialisasi menggunakan leaflet dan poster edukasi mengenai pemberian obat dengan prinsip 6 benar. Tahapan kegiatan pertama, mencari referensi cara mengedit sebuah desain leaflet dan poster. Output, terpilihnya materi referensi yang digunakan sebagai media pembelajaran pembuatan leaflet dan poster dengan menerapkan nilai dasar akuntabel. Tahapan kedua, mempelajari cara mendesain tampilan leaflet dan poster. Output, tersedianya pembelajaran desain dan mendapatkan leaflet dan poster yang menarik dengan menerapkan nilai dasar adaptif. Tahapan ketiga, mengkonsultasikan hasil desain leaflet dan poster yang akan digunakan kepada PKRS. Output, tersedianya desain leaflet dan poster yang disetujui dengan menerapkan nilai akuntabel dan berorientasi pelayanan. Tahapan keempat, mencetak dan memasang materi leaflet dan poster. Output,
proses mencetak leaflet dan poster yang digunakan sebagai media sosialisasi dengan menerapkan nilai dasar akuntabel. Kegiatan keempat, melakukan sosialisasi pemberian obat dengan prinsip 6 benar terhadap perawat di ruang isolasi Anggrek, UPT RSUD Tentriawaro. Tahapan pertama, menyiapkan bahan-bahan sosialisasi, leaflet dan poster. Output, tersedianya bahan-bahan sosialisasi dengan menerapkan nilai dasar kompeten. Tahapan kedua, melakukan sosialisasi prinsip pemberian obat dengan 6 benar. Output, terlaksananya kegiatan sosialisasi dengan menerapkan nilai dasar kompeten dan akuntabel. Tahapan ketiga, membuat laporan sosialisasi. Output, adanya laporan hasil sosialisasi dengan menerapkan nilai akuntabel. Kegiatan kelima, mendemonstrasikan pelaksanaan pemberian obat dengan prinsip 6 benar. Tahapan kegiatan pertama, menyiapkan materi untuk pembuatan video demonstrasi. Output, tersedianya materi untuk pembuatan video demonstrasi dengan menerapkan nilai dasar kompeten. Tahapan kedua, melakukan pengeditan video demonstrasi pemberian obat dengan prinsip 6 benar. Output, terlaksananya demonstrasi pemberian obat dengan prinsip 6 benar dengan menerapkan nilai dasar adaptif. Tahapan ketiga, membuat video demonstrasi pemberian obat dengan prinsip 6 benar. Output, tersedianya video hasil kegiatan dengan menerapkan nilai dasar kolaboratif. Kegiatan keenam, melakukan evaluasi hasil sosialisasi pemberian obat dengan prinsip 6 benar terhadap perawat di ruang isolasi Anggrek UPT RSUD Tentriawaro. Tahapan pertama, membuat lembar checklist penerapan prinsip 6 benar dalam pemberian obat. Output, tersedianya lembar checklist dengan menerapkan nilai dasar akuntabel. Tahapan kedua, mengobservasi kembali perawat dalam penerapan prinsip 6 benar pemberian obat. Output, terlaksananya pengamatan kepada perawat dengan menerapkan nilai dasar akuntabel. Tahapan ketiga, melakukan pencecklistan di lembar observasi. Output, terisinya lembar checklist dengan menerapkan nilai dasar kompeten dan harmonis.